Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya sayang? Senang ya kita dapat berjumpa kembali di kegiatan hari ini. Oh iya, sebelum kita mulai kegiatan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah air, api, dan udara. Subtemanya adalah air. Subtemanya sumber-sumber air. Anak-anak tahu ini gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar air. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Air juga menjadi ragam kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengolah makanan, mencuci piring dan pakaian kotor, serta membersihkan diri kita. Berikut ini adalah 5 macam sumber air yang dapat digunakan. Pertama, air laut. Air laut adalah air dari laut atau samudra. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter atau 1000 ml air laut terdapat 35 gram garam. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat dalam batu-batuan dan tanah. Contohnya, natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Apabila air sungai mengalir ke lautan, air tersebut membawa garam. Ombak laut yang memukul pantai juga dapat menghasilkan garam yang terdapat pada batu-batuan. Lama-kelamaan air laut menjadi asin karena banyak mengandung garam. Kedua, air hujan. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri. Dari laut, air sungai, danau, dan air lainnya. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari. Dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan yang menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik air dan ini semakin banyak berkumpul memadat dan membentuk menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke pantai. Berkat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul menjadi awan-awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat, tidak mampu ditopang angin. Akhirnya, butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau yang disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju akan turun menjadi air. Namun, apabila suhu udara sangat rendah, maka yang akan turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Ketiga, air danau. Danau disebut juga dengan telaga, situ, atau tasik. Danau adalah daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basin air yang sangat luas. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa asin ataupun tawar. Keempat, air sumur. Air sumur adalah air tanah yang dangkal sampai kedalaman kurang dari 30 meter. Air sumur umumnya mempunyai kedalaman 15 meter dan dinamakan juga sebagai air tanah bebas karena lapisan air tanah tersebut tidak berada dalam tekanan.
Air tanah bisa dimanfaatkan sebagai air minum melalui sumur-sumur dangkal. Dari segi kualitas, air sumur memiliki kualitas yang cukup baik untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air sungai. Indonesia banyak memiliki sungai. Ada sungai yang kecil dan ada juga sungai yang besar. Sungai adalah air yang memanjang dari hulu ke hilir atau muara. Di beberapa daerah, banyak sungai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Apa manfaat air sungai? Yang pertama, untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, sumber irigasi. Dan ketiga, pembangkit listrik. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga corona ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.